Perkembangan teknologi saat ini semakin memudahkan kerja kita karena kehadiran kecerdasan buatan. Salah satu contoh dari kecerdasan buatan itu adalah chatbot AI seperti ChatGPT, di mana kita bisa menghasilkan teks dan jawaban berdasarkan pertanyaan yang kita inginkan. Pada Google Dokumen dan Google Spreadsheet, ChatGPT ini juga hadir sebagai alat bantu untuk menghasilkan konten, menjawab pertanyaan, atau mengembangkan ide. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan ChatGPT pada Google Spreadsheet dan juga Google Dokumen? Menu ekstensi, diklik menu ekstensi, kemudian kita pilih add-on, kita pilih dapatkan add-on. Setelah muncul seperti ini, pada telusuri aplikasi kita ketik saja GPT, kemudian kita memilih yang GPT for Google Sheet and Doc. Dipilih, kita install, kemudian setelah diinstal, klik lanjutkan. Nanti kita diminta untuk memverifikasi email kita. Kita klik saja email yang memang kita login pada perangkat komputer ini. Kita izinkan bahwa ChatGPT dapat mengakses akun Google Anda. Klik izinkan. Siaplah, ditunggu sebentar, nanti akan muncul keterangan bahwa ChatGPT berhasil diinstal. Kita klik selesai. Nanti pada Google Spreadsheet ketika GPT itu berhasil kita install add-onnya, nanti pada panel sebelah kanan akan muncul GPT for Sheet and Docs, di mana akan muncul beberapa menu seperti mengcustom prompt, fix grammar, sampai dengan translate. Sebelum kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini atau memanfaatkan fitur ini, kita perlu melakukan setting pada API case terlebih dahulu. Caranya, klik ekstensi, kemudian pada GPT ini kita pilih yang set API case. Kita tunggu sebentar, nanti akan muncul halaman baru atau notifikasi baru seperti ini. Pada kolom OpenAI ini perlu kita masukkan API case-nya. Cara mendapatkan API case-nya adalah dengan kita mengunjungi URL atau alamat platform.openai.com/API-case. Pada alamat ini kita menuju ke API case, kemudian pada ini kita pilih create new secret key. Klik saja, kita langsung pilih create secret key. Nah, API case berhasil tergenerate. Nanti munculnya seperti ini. Kita tinggal salin saja API case-nya, kemudian kita menuju ke API case yang tadi, notifikasi tadi, pop-up tadi, kemudian kita paste saja. Setelah kita paste, kita pilih save key. Nah, ketika kita sudah menginput API case, jika berhasil nanti akan muncul seperti ini. An OpenAI API key is set. Artinya berhasil di setting. Kalau sudah seperti ini kita tutup saja. Maka kita tinggal melanjutkan ke fitur GPT tadi. Kita pilih launch ekstensi, kemudian GPT, kemudian launch. Nanti akan muncul menu seperti ini. Ada beberapa aksi yang bisa kita manfaatkan seperti custom prompt, summarize, sampai dengan translate itu. Kita coba manfaatkan terlebih dahulu yang custom prompt ini. Diklik custom prompt. Ini dengan memanfaatkan fitur ini kita bisa mengembangkan ide atau kita bisa minta ChatGPT yang ada di Google Docs ini untuk mengembangkan ide dari apa yang kita pikirkan atau apa yang kita tulis. Contohnya, saya akan membuat perintah kepada ChatGPT yang ada di Google Dokumen ini untuk berikan cerita pendek tentang kota Semarang dalam 2 paragraf misalnya. Maka ChatGPT sedang memproses. Nah, kelemahan dari penggunaan ekstensi ChatGPT pada Google Dokumen ini ataupun Google Spreadsheet adalah prosesnya sedikit lebih lama dibandingkan kita langsung menggunakan website ChatGPT-nya. Nah, setelah selesai nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini teks yang ada di Google Dokumen ini otomatis muncul karena perintah yang tadi saya berikan. Seperti berikan cerita pendek tentang kota Semarang dalam 2 paragraf. Otomatis muncul di sini. Kemudian saya akan menggunakan instruksi yang lainnya, translate to. Saya akan meminta untuk ChatGPT yang ada di Google Dokumen ini untuk mentranslate teks ini ke dalam bahasa Inggris. Kemudian saya klik submit. Nah, otomatis berhasil. Dari teks yang tadi secara otomatis tertranslate menjadi bahasa Inggris seperti ini. Itu tadi contoh pemanfaatan ChatGPT pada Google Dokumen. Ini tentu akan memudahkan untuk yang grammar, spelling, dan lain sebagainya bisa dicoba secara mandiri. Kemudian setelah Google Spreadsheet setelah Google Dokumen kita berhasil menguji coba, sekarang kita akan coba di Google Spreadsheet.
Kalau kita sudah menginstal ekstensi ChatGPT ini pada Google Dokumen, otomatis di Google Spreadsheet kita juga sudah terinstall. Kita klik ekstensi, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik open saja, nanti akan muncul keterangan yang bisa langsung kita aplikasikan. Ini sedang loading. Nah, nanti akan muncul beberapa fungsi yang bisa kita manfaatkan. Seperti ini, ketika kita memanfaatkan fungsi GPT, nanti akan muncul satu perintah yang mana akan membuat ChatGPT pada spreadsheet ini menerjemahkan apa perintah kita. Misalnya kita menggunakan fungsi GPT dengan contoh sama dengan GPT, kita tinggal menulis sebuah tagline atau sebuah kata kunci atau sebuah kalimat perintah yang mana nanti ChatGPT akan memproses pada satu sel saja. Kalau kita memanfaatkan GPT list, maka nanti akan muncul informasi sesuai list yang ada pada spreadsheet. Kemudian kalau kita memanfaatkan tabel atau lainnya, kita akan mendapatkan fitur yang berbeda juga tentunya. Saya akan mencontohkan, saya akan memanfaatkan yang GPT. Kemudian saya buatkan perintah apa pengertian dari kantor, misalnya seperti itu. Nanti secara otomatis ChatGPT akan melakukan penerjemahan atau menjawab data. Kemudian hasilnya nanti bisa langsung kita lihat. Kantor adalah bla 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 bla. Ini karena ini berada di satu sel saja. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk memanfaatkan fitur GPT list. Nah, saya manfaatkan fitur GPT list. Kemudian saya berikan perintah, buatlah 5 nama hewan di Indonesia. Saya klik enter, nanti otomatis GPT akan membantu untuk mencarikannya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah sesuai. Kemudian saya ingin membuat pada tabel. Kelihatannya ini menarik tabel. Kita coba sama dengan GPT tabel. Kemudian kita berikan perintah, berikan 5 makanan khas Indonesia dengan ciri-cirinya. Kemudian saya klik enter. Apa yang terjadi? Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan sesuai perintah tadi, makanan dan juga ciri-cirinya. Nanti akan muncul seperti ini. Coba kita buat sheet baru, kemudian kita perintahkan lagi. Saya akan memanfaatkan yang ini, split list misalnya, sama dengan GPT, berikan 6 nama orang khas Indonesia. Kemudian saya klik enter, nanti GPT juga akan mengupayakan atau menerjemahkan apa yang menjadi perintahnya atau apa yang diberikan perintah oleh saya. Seperti itu contohnya. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk pemanfaatan GPT pada Google Dokumen dan Google Spreadsheet ini sangat berguna untuk kegiatan kita sehari-hari, baik itu melakukan pekerjaan kantor ataupun mengerjakan tugas ataupun lainnya. Tentu ini bukan sesuatu yang dianggap sepele juga, karena manfaat yang diberikan menurut saya cukup besar juga, cukup baik juga, karena secara praktis tanpa harus kita membuka website ChatGPT, itu kita sudah bisa mengaplikasikan ChatGPT baik itu di Google Spreadsheet maupun Google Dokumen, dan itu ada banyak fungsi dan juga fitur yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.